wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita awali bersama-sama membaca suratul Fatihah untuk sahibiha dan kita wa usulihi wa furu'ihi wa syekhihi wa asatidihi wa muridihi wa jami'a baina wa ulamaina wa ummahatina wa masyayikhina wa asatidina wa usulina. Syai'ulillahi lahum wa lanal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo yang mau pengen membaca. Mas Ali pengen membaca. Ayo. Enggak apa-apa, nanti kan lancar. Ayo. Siapa? Oke. Maqala satun fi anna suratal harakati wahidatun wa in mudidat fi mawadin kasiratin. Qala Yahya ibnu Adi al-harakatu suratun wahidatun lakinnaha tujadu fi mawadin kasiratin wa muhalun mukhtalifatun wa bihasbi zalika tawalla asma'un mukhtalifatun wa qad yazunnu min ajliha annaha fi nafsiha laysat wahidatan wa anna laha akhwatun wa nazairun wal bahsul falsafi qad qurina wahidatun bi wahidatin ala ma dalla ismu alaihi fil asli wa dzalika annahu yaqalu al harakatu kaunun wa fasadun wa namun wa nuqsanun wa istihalatun wa imkanun wa innama tabayanat hadhihi al asma'u bi ma'anin tahaqqaqat fi nafsi bil i'tibari sahihi. Fal harakatu fin nari lahbun wa fil hawa'i rihun wa fil ma'i mawjun wa fil amri zalzalatun. Hadha babun kama tara qad hasala fil istiqsati wa lam yughadir minhu syai'an. Thumma innal harakata ba'da dhalika fil 'aini tarfun wa fil hajibi ikhtilajun wa fil lisani mantiqun wa fil nafsi bahsun wa fil qalbi fikrun wa fil insani istihalatun wa fil ruhi tashawwufun wa fil aqli idha'atun wa istidha'atun wa fil tabi'ati kaunun wa fasadun wa fil 'alami bi isbatin syauqin ila alladhi bihi mawdhu'un wa bi wujudihi qawamuhu wa ilayhi tawajjuhuhu wa bihi tashabbuhuhu wa nahwuhu tawalluhu ya. Oke. Sudah. Oke. Monggo. Pada pembahasan ini fi anna suratul haqqi, pada bahwasanya bentuk gerak itu satu. Wa in wujidat fi mawadin kasiratin, dan kadang ditemukan dalam bentuk yang bermacam-macam. Qala Yahya ibnu Adi, telah berkata Yahya bin Adi, al harakatu suratun wahidatun, gerak itu berbentuk satu. Lakinnaha, tetapi gerak yujadu fi mawadin kasiratin wa muhalun mukhtalifatin, kadang-kadang ditemukan dalam bentuk yang bermacam-macam dan keadaan yang berbeda. Wa muhalun mukhtalifatun, dan bukan mahalun gitu, bukan ya? Muhalun mukhtalifatun, dan keadaan yang berbeda-beda. Wa bihasbi zalika, dan sekira dengan hal yang demikian itu, tawalla asma'un mukhtalifatun. Tawalla mengiringi, Pak. Tawalla itu ya asal maknanya menguasai ataupun menguasai, asal maknanya, tapi bisa dimaknai dengan
membentuk ataupun mewujud begitu atau Awallah asma'un mukhtalifatun, terbentuk dalam bentuk nama-nama yang berbeda. Jadi kalau saya sih apakah tidak lebih tepat jika watawalla asma'an mukhtalifatan, dan harokat itu menguasai begitu ataupun menempel pada nama yang berbeda-beda gitu. Jadi ada fiil maf'ulnya, fa'il maf'ulnya itu gitu. Waqad yazunnu bil ajliha annaha fi nafsiha laysat wahidatan. Dan kadang-kadang disangkakan min ajliha dari sebab harokat, bahwasanya harokat itu pada hakikat dirinya sendiri bukanlah dalam bentuk yang satu. Wa annalaha, dan bahwasanya juga ia akhawatun wa nazairun, bermacam-macam dan banyak pandangan. Al-bahsul falsafi, dan pembahasan secara filsafatnya, qad kurina wahidatun biwahidatin, sungguh mengiringi, dibarengi satu persatu, ala madallal ismu alaihi fil asli, atas apa yang telah menjelaskannya oleh si isim, alaihi terhadapnya fil asli secara asal. Wazalika annahu, dan demikian itu bahwasanya ia yuqalu, dikatakan, al harakatu kaunun wa fasadun, gerak itu adalah sebuah keberadaan dan kerusakan. Namun manuksonun, dan bertumbuh dan juga bisa berkurang. Wastihalatun imkanun, dan bisa merupakan istihalatun keadaan, imkanun dan kemungkinan. Wa innama tabayyanat hadhil asma'u, dan sesungguhnya telah dijelaskan nama-nama yang ini lima'anin, pada makna-makna tahaqqaqat fin nafsi, tahaqqaqat membenarkan, fin nafsi pada jiwa, bil i'tibari sahihi, dengan ibarat yang benar. Saya jelaskan dulu ya. Yang pertama kita pahami bahwa judul dari tema yang ke-49 di Muqabasat ini adalah bahwasanya anna suratal harakati wahidatun wa in wujidat fi mawadin katsiratin. Ini makna harfiahnya tadi sudah disampaikan oleh Mas Ahyu bahwa surah itu bentuk ya, bentuk gerak itu satu, tetapi keberadaannya itu ataupun tetapi bisa ditemukan di dalam bentuk di dalam wadah yang banyak. Ini agak susah, makna yang seperti ini agak susah. Kita nanti kalau dikatakan bahwa bentuk gerak itu satu, itu juga sebenarnya problematik. Saya kira anak-anak fisika akan mengatakan, apa bentuk gerak satu itu? Gerak yang macam-macam lah. Jadi ada gerak vertikal atau apa, itu horizontal atau singular, spiral begitu, ataukah macam-macam begitu. Gerak macam-macam, ada pendorong, ada tumpuan, ada begitu, macam-macam pokoknya. Jadi makanya kalau seperti ini kita harus mampu memaknai konsep gerak di sini itu lebih aktual lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, istilah surah ini jangan dimaknai sebagai bentuk dalam arti
apa namanya istilahnya surah ya. Mungkin surah itu lebih kepada orang itu ya apa? Karena kalau bentuk itu nanti akan problem. Coba di fisika itu gerak itu apa? Saya kira akan dimaknai secara lebih rasional lah. Kalau ini keliru nanti keliru. Jadi kalau saya sebenarnya ingin mengatakan bahwa surah itu lebih kepada konsep itu adalah ideas yang mencakup beberapa dimensi unsur sub di dalam ideas itu. Jadi itu konsep namanya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, gerak itu kalau dicontohkan seperti tadi, itu sebenarnya bukan gerak. Itu. Misalnya ada konsep kaunun wa fasadun. Kaun, eksistensi ataupun kualitas kaun itu, dan fasad, rusaknya kualitas. Itu sebenarnya bukan gerak. Kemudian di situ ada contoh misalnya lagi numuwun wa nuksonu, tumbuh dan berkurang. Apakah itu gerak? Bukankah itu konsep perubahan? Perubahan. Apa beda perubahan dengan gerak? Beranikah kita mengatakan itu berubah? Kemudian, jadi kalau gerak itu kesannya itu, atau mungkin saya yang keliru, tetapi kita coba kritisi lebih jauh. Konsep gerak itu di sini bahwa ada pergerakan. Gerak itu bukan berarti ada pergerakan. Kalau ada pergerakan itu ada changing, ada perubahan, ada motion, ada gerak terus gitu. Jadi bukan bergerak, tetapi ada pergerakan. Kalau ada pergerakan berarti ada perubahan. Itu. Ini yang dimaksud. Jadi gerak itu makanya maknanya harus hati-hati. Di sini kita harus pahami gerak itu di sini. Jadi, ada kalau dalam bahasa modern, di bahasa modern kontemporer itu hawala, yuhawil, tahawul, mutahawil. Hawala itu apa? Hawala ya berpindah, berubah dari satu konsep ke konsep yang lain. Sedikit saya tambahi, kenapa Pak Zuhri berani mengatakan bahwa harokah di sini bukan harokah dalam arti gerak yang akhirnya menimbulkan problem tadi di mata fisika, tetapi harokah yang dalam arti perubahan terus-menerus. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Kenapa saya berani? Sederhana saja. Ini kita yang ngomong ini Yahya bin Adi. Yahya bin Adi ini adalah seorang Nasrani. Dia bukan seorang Muslim. Dia adalah penerjemah filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Yang kedua, Yahya bin Adi ini sekretaris. Jadi sekretaris merangkap penerjemah, merangkap, ya dia orang Nasrani. Tetapi saya mengatakan orang Nasrani di sini tidak ada kepentingan teologis sama sekali, tidak. Tapi saya ingin mengatakan
bahwa pada saat itu, pada era Yahya bin Adi ini memang ada gerak proses penerjemahan dari bahasa Syria ke bahasa Arab. Gitulah penerjemahan ini, ya maaf, di konteks awal kita tidak mengatakan pasti ideal. Mesti saja ada hal yang keliru, bisa jadi. Jadi filsafat awal bahasa Syria ke bahasa Arab itu diantaranya dilakukan oleh Yahya bin Adi ini. Nah, jadi karena itu makanya saya berani. Jadi bisa jadi dia memahaminya itu menjadi seperti ini. Tetapi kita harus appreciate dan kita harus bisa memahami lebih dalam begitu. Oke. Ada tambahan. Kalau gerak itu apa fisikanya? Gerak itu sebenarnya bisa F sama dengan M kali A, maksudnya ada punya massa, ada kecepatan. Oh, fisika ya. Iya. Terus juga bisa F sama dengan W di situ maksudnya gaya. Massa, kecepatan juga gaya. Iya, jadi itulah fisikanya. Jadi ada massa, ada kecepatan, ada waktu. Iya. Ini kan jadi gerak gitu kan. Meskipun dia kadang diam, tetap dinamakan gerak. Iya. Dia punya massa, punya waktu. Ya. Nah, ya saya kira bisa dipahami itu. Nah, tetapi dalam konteks ini kelihatannya pola-polanya agak sedikit. Ya kita kadang-kadang ya agak lucu juga gitu loh. Maksudnya agak lucu itu, apakah ini yang dimaksud? Jadi kita kritis gitu. Bukan berarti ini salah, tetapi menggambarkannya itu terlalu fasad bahasanya itu. Terlalu fasadiyah itu. Fasadiyah terlalu kasar gitu loh. Menggambarkannya terlalu kasar. Jadi dia menggambarkan gerak itu seperti harokah finnar. Nar itu geraknya itu adalah menyala-nyala. Itu seakan-akan yang menyala itu yang bergerak gitu. Ini kan kelihatan, maaf, agak sedikit bodoh ya. Kesannya loh ya, maaf ya. Jadi gerak itu kalau di dalam api itu menyala-nyala, lahbun. Menyala-nyala. Gitu. Nah, nyala-nyala ini bergerak. Padahal saya kira tidak sekasar itu konsep gerak itu. Nyala itu bukan gerak, nyala itu proses terjadinya kolaborasi antara oksigen dengan apa begitu, sehingga ketika lebih besar mana maka menjadi lebih besar itunya dari unsur dalam api maksud saya. Jadi di situ tidak ada relasinya dengan gerak sebenarnya, tetapi muatan dari api itu yang unsur oksigen dan unsur apanya itu sehingga menjadi api. Nah, tetapi di sini dia memang mengkonsepsikan bahwa gerak itu seperti api yang membakar. Nah, maksud saya kalau api itu membakar itu merubah jadi kayu menjadi arang. Kalau kausalitas pada konsep nalarnya, tapi ini pada terminologinya, belum sampai kepada kausalitasnya. Tapi pada terminologi ada perubahan di situ. Lah, semuanya itu ditarik pada satu konsep, ada yang namanya gerak, begitu. Konsep yang namanya gerak, meskipun eksistensinya mewujud di dalam ruang-ruang material yang tidak terhingga, begitu. Orang dari kecil menjadi tua, ini gerak, gitu kan. Setelah tua
mati misalnya. Begitu musim kemarau, besok kembali ke musim penghujan. Ini semua adalah pergerakan dan itu sekali lagi konsepnya itu adalah satu, yaitu adanya perubahan. Nah, cuman masalahnya dia mau dibawa kemana ada perubahan itu, untuk membuktikan apa perubahan ini. Apakah untuk membuktikan al-muharrik, al-awwal, penggerak pertama. Nah, ini nanti larinya ke teologi. Ataukah dia betul-betul untuk masuk ke ruang fisika. Jadi ini menjadi filsafat alam, naturalisme, berbicara tentang alam. Bisa jadi, tetapi kita belum selesai sampai itu kan. Kita sampai di situ. Oke. Saya kira itu maksud daripada fal harakatu fin nari lahbun wa fil hawa'i rihun. Ya. Ini wa fil ma'i maujun wa fil ardi zalzalatun. Ini semua apa? Jadi ya siapa tadi itu? Hadza babun, ini bab kamataro, sebagaimana kamu lihat, qad hasala, telah ada, fil istiqsoti, di dalam apa yang dimaksud dengan istiqsot. Istiqsot itu keberujungan itu keberujungan itu ya kepada yang paling awal. Tujuan juga kalau tujuan itu nanti istiqsad gitu, itu tujuan. Tapi ini jadi ini dari fi'il aqsa ataupun ya iqtaso, itu sama. Walam yughadi minhu syai'un, dan tidak melewati minhu dari tadi apa syai'un, sesuatu. Kemudian summa innal harakata ba'da dzalika fil aini torfun. Oleh karena itu harokat pada substansinya menjadi ujung. Dalam arti karena ada proses perubahan, maka ada titik di mana perubahan itu berawal atau berakhir. Ini yang membutuhkan konsep harokat. Harokat itu membutuhkan ujung awal dan ujung akhir. Begitu. Ataukah harokat itu, jadi harokat itu membutuhkan ujung. Ya, karena bergerak kan ada awal bergerak, ada akhir bergerak. Bagaimana Pak kalau saya tidak menggunakan awal dan akhir, tapi terus keberlanjutan? Begitu. Ya mungkin ada logika yang lain, tetapi dia ingin mengatakan fil aini torfun wa fil hajibi ihtilajun, itu wa fil lisani mantiqun. Di dalam konteks lisan, harokat itu menjadi logika. Wa fil nafsi bahsun wa fil qalbi fikrun wa fil insani, saya tidak tahu apakah fil aini ini secara harfiah dimaknai sebagai mata. Kalau mata ya berarti ujung daripada penglihatan. Tetapi apa maksudnya kalau ujung daripada penglihatan itu? Wa fil insani ikhtilatun wa fil ruhi tasyawqun wa fil aqli idha'atun wastidha'atun wa fit tabi'ati kaunun wa fasadun wa fil alami bi usrati syauqin ila alladhi bihi nizamuhu wa biwujudihi qawamuhu wa ilaihi tawajjuhuhu wa bi tashabbuhuhu. Di dalam konteks alam, gerak itu membentuk satu proses keberaturan, begitu. Kemudian mewujud di dalam qawamuhu, penguat-penguatnya. Kemudian di dalam alam itu, harokah itu tawajuh, proses bagaimana tawajuhnya. Tawajuh itu ya asalnya ya menghadapi.
Tetapi ya tawajuh itu misalnya ini asalnya ini pohon-pohon kan gitu kan. Ketika saya rubah menjadi sebuah tempat, maka tawajuh lihat gitu. Jadi mau karena wajah itu kan apa yang kamu lihat, wajah itu. Kamu yang orang kan, kamu kalau lihat orang kan pertama wajahnya. Kalau itu tampilan yang muncul. Sama dengan jadi kalau ini dirubah menjadi dari taman atau dari tanah biasa ke rumah, berarti ini tawajuh. Ini berarti tawajuh seperti ini menjadi proses gerak itu di dalam wabihi tasyabuhu. Tapi ya tasyabuhu itu ya proses ya kesepertian aja. Kesepertian itu tidak hakiki. Ini seperti rumah apa ya? Tetap rumah joglo misalnya. Oh ini rumah limasan. Seperti aja. Itu tasyabuhu. Begitu dan seterusnya. Lah ini pola gerak seperti itu. Jadi saya apa ya maaf sampai di sini misalnya apa yang dimaknai dari situ? Ya kembali lagi ada perubahan. Ada perubahan, ada dinamika yang terus menerus. Pasti itu alam itu akan terus berubah. Gitu. Jadi ya saya tidak tahu mana yang kalau dalam bahasanya Adonis itu mana yang sabit, gitu. Mana yang tetap. Jadi ada kitab namanya As-Sabit wal Mutahawil, itu karangannya Muhammad Said gitu. Jadi di situ ada proses pergerakan yang terus menerus dalam agama, dari Nabi menjadi Rasul sampai era hari ini terus ada pergerakan karena dia memaknai adanya perubahan-perubahan yang dikembangkan oleh banyak faktor di dalam agama. Dan lah sekali lagi ini mau kemana gitu? Apakah ini mau ke wilayah teologi atau ke wilayah agama atau ke wilayah secara agama secara umum atau ke wilayah fisika atau naturalisme gitu. Tapi yang jelas catatan kecil saya, kita memaknai perubahan di sini jangan secara harfiah dalam arti berubah, karena nanti akan lucu kelihatannya apalagi di mata fisika. Tetapi perubahan di sini kalau menurut saya lebih kepada makna harokah di sini lebih kepada makna perubahan daripada gerak. Apalagi gerak itu dalam arti fisika itu lebih problematis nanti. Oke, berikutnya ada yang pengen baca? Oke, harus berani kamu di Jogja lah kok. Nanti kalau masih belum bisa nanti belajar sama Ahyu dulu. Mesti bisa kok ya, karena cuman lama nggak dimanfaatkan jadinya mungkin agak kaku. Biasa itu. Ayo sampai sini Mas. Nanti terus saya itu nggak bisa tapi lama-lama bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawassalu biha ila ma Tsumma qala wa hadza bayyinul hujjati wa kullu syadid minal falsafati syai'an yaslimu bihadhil isyarati wa yatawassalu biha ila ma huwa min jinsiha iqtidaan bima yatara'a minha wa yushayyi'u anha wal kalamu fil harakati fi ghayati syarafi li'annahu dalun ala kulli ma qad ishtamala al-alimu alaihi al-alamu alaihi minal uluwiyati wasufliyati wala mani'a min naqsihi illal ajzi an jallihi wal kaslu an ba'dihi
wa baina hadaini bihabul ilmi wa bilalul fahmi wa hakadha hukmun min qillati dawa'ihi. No, bukan. Wahakadha wahakadha hukumu man qallat dawa'ihi. Jadi kayaknya qolatnya ini sia, fa'ilnya menjadi dawa'ihi gitu. Jadi ini karena ini muannas ya, man qallat dawa'ihi ila syai'i wa kasurat sawarihuhu an. Oke. Betul ya. Oke. Sampai di sini dulu ya. Summa qala, kemudian Yahya bin Ali berkata, hal ini merupakan penjelasan dari penjelasan hujjah. Jadi kalau seperti ini kita, karena ini ada harokatnya kayaknya bayin, betul-betul bayinun ya, betul-betul bayinun. Jadi wahada bayinul hujjah. Jadi kita balik gitu. Jadi ini dari struktur mudhof ilaih atau tapi dibalik gitu. Jadi inilah hujjah yang jelas atau yang sudah jelas begitu. Jadi gitu. Ini adalah hujjah yang sudah jelas. Wa kullu syadin, dan tiap-tiap mengambil ilmu dari ilmu falsafah itu menyerahkannya dengan isyarah ini, wa yatawassulu, dan menyambungnya dengan isyarah pada sesuatu dari jenisnya, mengikuti dengan apa yang terlihat ya taro'ah, yang terlihat minha dari isyarah, wa yusyayyi'u, dan mengikuti dari isyarah. Pembicaraan tentang sebentar dia. Wa kullu syadin minal falsafati, segala sesuatu yang kemudian disyadkan itu namanya syad, itu ya dijarang atau tidak dikelirukan, tetapi dijarangkan itu di sesuatu yang asing. Syad itu asing. Wa kullu syadin minal falsafati syai'an, jadi segala sesuatu yang kemudian menjadi syad itu mungkin confused juga bisa, ataupun problematik juga bisa maknanya, tapi syad itu menjadi tidak masyhur. Nah gitu loh. Kalau masyhur itu kan ini namanya Pak Zuhri masyhur, nah gitu, itu namanya masyhur gitu. Tapi kalau syad itu iki opo, iki wong opo, hantu opo, binatang opo, itu namanya syad. Wa kullu syadin minal falsafati, rupane syai'an, terhadap sesuatu begitu. Jadi sesuatu yang kemudian syad menurut filsafat itu yusalimu, menjadi selamat, menjadi jelas, bihadihil isyarati, dengan isyarah ini. Isyarah ini itu apa? Ya dengan konsep harokat tadi. Dengan konsep harokat itu sebenarnya sesuatu itu menjadi jelas. Kita tidak berpikir apakah ini makhluk hidup, ataukah ini gondoruwo, ataukah ini semacam gentayangan, ataukah ini pocong begitu. Itu tidak kabur. Kalau ada sesuatu yang bergerak, ya itulah memang bergerak. Jadi justru bergerak itu lebih memudahkan kita, lebih memahami daripada memahami definisinya, konsepnya gitu loh. Jangan bilang Anda pocong, enggak, jangan. Ada sesuatu yang bergerak
Nah, itu lebih clear. Kalau pocong itu syad opo iya no pocong. Bingung aku. Nah, tapi ada sesuatu yang bergerak. Nah, itu malah clear. Itu namanya yusallimu bihadhil isyarati wa yatawassalu, dan menjadi sambung biha dengan hadhil isyarati ila ma huwa min jinsiha. Jadi akan sambung dengan isyarah, isyaratul harakah tadi yang atas, begitu, ilama huwa, kepada apa yang sebenarnya ini jenis apa. Karena kita sudah memahami konsep harakah, begitu. Jadi iqtidaan bima yatara'a minha wa yasyi'u anha. Jadi dengan mengikuti apa yang memang dikelihatkan dari isyarat dan dikecenderungankan anha terhadap isyarat itu. Begitu. Jadi kullu syadin minal falsafati syai'an. Jadi syai'an ini apa nih, begitu. Itu akan memberi keselamatan dengan isyarat ini, dengan konsep gerak ini. Segala sesuatu yang syad dari filsafat dengan konsep gerak itu bisa menjadi clear. Begitu loh. Karena tadi itu meskipun kita belum paham definisinya, tetapi kalau something itu bergerak, maka kita akan lebih paham. Itu yang dimaksud. Menurut saya seperti itu. Jadi isyarah di sini lebih kepada gerak. Gitu ya. Oke. Wal kalamu fil harakati, pembicaraan tentang harokah itu di dalam puncaknya kemuliaan, karena pembicaraan ini menunjukkan pada sesuatu yang mencakup alam, baik dari keluhurannya maupun kehinaannya. Dan tidak ada pencegah mintaksi dari keberujungannya. Nah, kalau ini Inun apa ta ini? Kayaknya kota ya. Iya. Ya, oke. Ilal dari keberujungannya, kecuali kelemahan dari jali, dari keagungannya. Wala mani'a, dan tidak ada min taksihi, ya, tidak ada pencegah untuk sampai kepada ujungnya pemahaman tentang alam, gitu kan. Tidak ada pencegah kecuali memang kelemahan, ya, anjalihi, dari keagungan alam. wal kasli, dan malas, ambadihi, dari sebagian man, mungkin ya. Oke, terus dulu. Wa baina hadaini, di antara keduanya ini, itu dihabul ilmi, hilangnya ilmu, wabila bil fahmi, wabila lul fahmi, dan sesatnya pemahaman. Wahakata, dengan demikian sebagaimana juga hukuman itu ketetapan seseorang yang sedikit peninggalannya terhadap sesuatu. Dawa'i itu ya tuduhan ataupun tuduhan itu ya persepsi juga bisa. Dawa'i persepsi atau asumsinya kepada sesuatu, dan banyaknya transformasi sawarif, ya, transformasinya dari sesuatu itu. Ya masih ya inilah susahnya gitu ya. Jadi di sini wal kalamu fil harokati, jadi kita pastikan bahwa ini khobarnya adalah fi ghayatis syarh. Oleh karena itu konsep gerak itu pemahaman yang sangat mulia. Kita tidak terjebak pada ini apa, gitu loh. Jadi ini apa? Jangan. Ini apa?
Tetapi harokah ini bagaimana? Paham ya? Ya kan? Jadi apa itu tafsir? Ngapain apa itu tafsir? Itu definisi. Definisi itu bisa menjadi gerah, sesak. Anda kalau mendefinisikan itu jadi sesak. Apa itu sholat? Oh, sesak sekali. Anda harus wudu, harus takbir, harus salam. Sesak. Tapi bagaimana sholat? Itu lebih fleksibel. Oleh karena itu, al-kalamu fil harokati ghayatus syaraf. Berbicara tentang gerak dalam arti perubahan itu adalah satu tujuan yang mulia. Karena kita memahami proses kemengadaan sekali lagi segala sesuatu, bukan keadaan tapi kemengadaan. Kalau ada itu nanti statis, tapi kemengadaan itu menjadi dinamis. Jadi itu harokah itu. Oleh karena itu li'annahu, kenapa? Karena harokah itu akan menunjukkan apa yang ada di dalam alam secara keseluruhan. Itu loh, baik yang mempunyai sifat uluwiyah ataupun sufuliyah. Uluwiyah itu maaf saja, misalnya uluwiyah yang mana? Uluwiyah kita posisikan sebagai nabi, boleh. Allah juga boleh. Uluwiyah. Tetapi di situ ada konsep gerak. Gerak dalam arti bukan dalam arti dia bergerak dari ketiadaan menjadi ada, tetapi bahwa Allah adalah penggerak utama, zat yang maha mengubah. Itu namanya uluwiyah. Jadi konsepnya itu pada gerak. Kalau begitu perubahan menjadi sesuatu yang paling substansial. Kalau kita bicara tentang hakikat segala sesuatu itu adalah Allah mungkin atau pencipta. Jangan-jangan kita sekarang sudah mengatakan hakikat segala sesuatu adalah perubahan itu sendiri. Tuh, sampai di situ. Karena memang perubahan itulah yang menjadikan proses tentang kemengadaan. Jadi bukan saya berpikir maka saya ada. Bisa jadi saya bergerak, saya berubah, maka saya ada. Tuh. Bisakah kita menandingi René Descartes? Itu René Descartes ya kalau dalam bacaan yang lain. Jadi karena lebih ke Aristotelian ya ini salah satu konsep dari Aristoteles, gerak itu gitu. Cuman dalam konteks bahasa Arab kan ini punya kepentingan masalahnya. Ini kan sebenarnya kan ada dimensi kepentingannya. Dalam arti apa? Kepentingannya ya teologi terus terang. Karena ini kan ketika dia masuk ke dalam wacana dan hazanah keislaman, maka bahasa itu akan masuk ke dalam terminologi Islam. Dan di sini akan berbenturan dengan terminologi Islam yang lain. Anda coba bayangkan kalau dalam agama ini sudah kebangetan ini. Al-kalamu fil harokati fi ghayatis syaraf. Harokat itu menjadi ghayatus syaraf. Ya enggak mungkin lah. Kan begitu. Yang ghayatus syaraf iman, surga. Nah, kan gitu kan? Gitu loh. Kan gitu. Yang ghayatus syaraf ya para nabi, bisa jadi. Nah, kalau di sini bilang gerak. Tetapi kan dia tidak kemudian menyangkal itu. Menyangkal para nabi, menyangkal iman, menyangkal surga, menyangkal, kan dia tidak. Tapi dia katakan bahwa al-harakatu ghayatus syaraf qad ishtamala al-alam alaihi minal uluwiyat was-sufuliyat. Dari sesuatu yang paling agung di dalam konsep alam
sampai kepada sesuatu yang paling rendah dalam konsep alam, itu tidak lepas dari konsep perubahan ataupun gerak itu. Nah itu yang paling kita, ya kalau kita suntuk dengan Jokowi 5 tahun, udahlah, ini proses terus akan berjalan. Nah gitu kita, apakah dengan perubahan gimana terusnya gitu bisa jadi kita lakukan. Kalau kita suntuk dengan ini, jadi ya makanya kalau ya dengan adanya perubahan ini secara sederhana, ya kita tidak statis gitu. Kita jamin tidak akan selamanya jadi seperti ini, asal obah. Makanya kata orang Jawa, owah ngolak mamah atau apa? Obah mamah. Itu loh orang Jawa, obah mamah. Kamu gerak aja, mesti kamu dapat makan. Apakah jadi tukang beca, maaf ya, ataukah sekedar pulpen kamu menulis gitu, atau tangan kamu ngetik gitu, atau pencet-pencet gitu cari iklan siapa yang beli buku. Itu kan itu harakah itu ya. Jadi minal ulwiyat as-sufliyat wala mani'a min naqsihi illa al-'ajz. Tidak ada pencegah untuk sampai kepada ujung kemuliaan harakah kecuali kelemahan itu sendiri. Begitu. Tidak ada yang mencegah kepada kesempurnaan harakah jadi kecuali kemalasan dari yang ada. Itu kemalasan aja. Wa baina hadza, dan di antara dua ini ajz dan kasal itu zihabul ilmi wa dhalalil fahmi. Itu. Ketika Anda lemah dan malas, maka di situ sebenarnya akan menjadikan zihabul ilmi wa dhalalil fahmi. Hilangnya pengetahuan dan kesesatan pemahaman. Ajz dari gerak ini loh Mas. Ajz dari gerak, kasal dari gerak, itu akan melahirkan akan menghilangkan ilmu dan menjadikan sesat. Kalau kita diam gitu, dalam arti nggak bergerak, nggak berpikir, ya zihabul ilm. Jadi terus menerus. Wa hakada hukmu man qallat dawa'ihi ila syai'i wa kasurat sawarifuhu anhu. Oke. Ya, saya kira seperti itu. Jadi kalau begitu dia tidak ingin konsep perubahan itu dia tidak berujung kepada teologi bahwa Allah al-muharrikul awal, tidak begitu. Dia ingin mengatakan bahwa konsep perubahan itu sangat mulia dalam dinamika kehidupan dan alam semesta ini. Itu loh. Ibaratnya kalau kita tidak memahami adanya perubahan, adanya sesuatu yang berubah terus menerus, dan kita tidak bisa menginspirasi atau mengantisipasi atau menginspirasi dari perubahan ini, ya kita akan ketinggalan. Kita akan zihabul ilmi wa dhalalil fahm. Gitu. Jadi itu yang terjadi. Jadi ujungnya di situ. Jadi pada oke. Wah. Nah, Pak juga kadang Boleh. Kalau di sini kan tentang harokat itu merupakan kemuliaan. Ketika kadang paralel lah tentang penjelasan difisikannya tentang hukum kekekalan itu kan, kekekalan energi, energi atau gerak apa kan? Yang bilangnya maksudnya energi atau gerak itu tidak dimusnahkan. Itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu sering ditentang sama ahli teologi gitu kan, yang mengatakan energi itu kekal dalam konsep fisikanya. Kalau dicontohkan kadang dari sinar matahari, sinar matahari kan berpindah ke pepohonan, tumbuhan nanti dimakan. Terus kita kan punya tenaga, manusia bisa menghasilkan apa? Nanti kan bisa menghasilkan handphone nanti handphone lagi terus berpindah. Itu kan energi yang dari awal sampai ke situ kan, itu kan kekal. Itu sering ditentang sama ahli teologi lah.
Ya. Nah kalau di sini mungkin ada paralel lah gitu. Ya, tetapi masalahnya bagaimana kita mengidentifikasi ataupun bisa menyimpulkan bahwa kepindahan gerak dari satu ruang ke ruang yang lain itu kita pahami sebagai kekekalan. Iya, karena di istilahnya kan dia bilangnya hukum kekekalan energi. Hukum itu kan pasti udah di justice pasti gitu kan sama orang-orang fisika kena berapa tahun diuji. Iya, iya betul. Tetapi kan kekekalan itu mengandaikan keabadian. Itu loh, mengandaikan keabadian. Padahal naturalisnya kan Pak itu makanya ditentang sama ahli teolog. Iya, betul. Iya, saya paham ya. Iya, jadi saya bukan membela teologi, bukan membela teologi, tetapi kekekalan itu dalam konteks teologi itu adalah ketidakadanya keberakhiran dari sebuah gerak tadi itu. Tetapi karena konsep gerak itu adalah ada dalam ruang yang maksud adalah kosmos atau ke alam, kan begitu kan? Maka di situ ya ruang yang bersifat diciptakan. Nah, ini dalam konsep teologi begitu. Dan yang paling mungkin belum jelas, tapi yang paling inti di sini tidak menunjukkan konsep kekekalan. Gitu loh. Di sini kan tidak ada konsep kekekalan, itu tidak ada. Yang ada adalah kemuliaan untuk memahami gerak dalam kepentingan kita memahami pengetahuan dalam kehidupan. Gitu loh. Jadi makanya tadi saya dari awal, ini mau kemana ini? Kan begitu kan? Ini mau ke teologi ataukah ke filsafat dalam arti alam? Oh, ternyata tidak juga dua-duanya. Dia justru ujung-ujungnya ini pada moralis juga. Dia diminta untuk coba apresiasi tentang perubahan ini. Itu justru satu isyarat, ibarat dan pelajaran yang paling berharga kalau Anda memahami adanya perubahan dalam hidup ini. Kamu pasti akan menemukan banyak inspirasi karena hidup itu adalah perubahan. Saya kira di situ. Jadi dia tidak terjebak kepada naturalisme yang tali fisikanya tadi menjadi kekekalan energi, karena itu juga menjadi problem nanti di hadapan teologi. Dan teologi juga dia tidak mau, karena nanti teologi juga berhadapan dengan energi tadi, dan dia tidak mau dalam arti masuk ke dalam dua wilayah yang kontradiktif tadi, begitu. Jadi makanya ini masih ada satu paragraf Pak. Jalan tengahnya. Ya, tapi tadi itu. Jadi yang ini paralel itu maksudnya justru bagi saya ini bukan paralel, tapi ini adalah alternatif baru di antara naturalisme dan teologi. Itu. Karena di naturalisme yang namanya Abu Bakar Ar-Razi itu sudah mengatakan ini abadi. Ini yang abadi, dia naturalis murni. Ar-Razi itu abad ke-9. Ini kan abad ke-10. Dan itu tidak banyak ditentang oleh para teolog. Makanya Ar-Razi itu dikatakan sebagai Islam tapi liberal. Atau Islam tapi ateis. Itu ada yang bilang begitu. Ini Ar-Razi, Abu Bakar Ar-Razi. Gitu. Jadi makanya kemudian para teolog ditolak gitu. Tapi di sini tidak. Di sini dia tidak jatuh kepada dua sisi ekstrim pemikiran gitu ya. Oke. Baik, saya kira itu. Yang terakhir, ilallahi syai'un. Iya, monggo mau dibaca? Boleh? Iya. Ilallahi naltaji
naltasi'u fima Wahamna. iki wah toh dia Pak Da. ya. Hah? Daham. Dahamna. Wah, apa daham? Makanya kuwi Fima. Dahamna gitu ya. Dahamna wa fima nazala bina min ghairina fama khosaro man mil adabihi minal adabihi fisarroi wala khoba min adabihi Azibihi adibihi fidorroi innahu na'am Innahu ni'mul rabbi bener Pak ya ni'mul rabbi nikmat innahu ni'mar Rabbi ni'mar rabbi was wal kafi. wal kafi wal muayyin wal kali'u Iya. wal mursyidu Hmm. wan nasiru bihi yujadu kullu makhluqin Hmm. wa yamliku kullu mahbubin wa yunajji min kulli adiyatin wa yata'arra Hmm. an kulli Ru'yatin. ru'yatin enggak ya Pak Rozia. Yo ru'ya. ru'yatin itu macam Rozyatin ngono. iya roza ya latifut tadbiri ajibul takdiri Hmm. khabirun ya Bijami oh umuri. bijami'il umuri Hmm. la tunakiru danihi Datuhu. datuhu wala yudriku Kunhuhu. kunhuhu jalla ma'budan wa azza mawjudan masyhudan. Oke. Iya, ini endingnya. Ending dari esai kecil yang dibangun oleh Abu Hayyan At-Tauhidi dengan mengutip pandangan dari, makanya Abu Hayyan ini, penulis ini adalah seorang esais gitu. Esais. Anda ya kalau telaten itu menulis 10.000 kata di Facebook gitu. Setiap hari ya bisa jadi menjadi esais yang ulung nanti gitu. Dengan cara seperti ini, refleksi, jangan takut gitu. Cuman saya kalau mau tak tekuni semua, ini tekuni, saya nggak bisa tidur kayaknya gitu. Jadi kita harus sadar betul bahwa kita tidak bisa memenuhi semua hasrat gitu kan gitu. Saya pengen esai, saya mengisi Facebook, nulis Twitter setiap hari atau nulis kolom setiap kemudian emangnya ya nggak semuanya lah gitu kan, kita harus sadar. Iya mungkin ini alibi orang yang ataupun orang yang nggak mau nulis, malas aja. Tapi maksud saya ya inilah karakter esai dari Abu Hayyan. Betul-betul esais pertama Abu Hayyan itu di kalangan filosof dan sastrawan. Jadi kalau Anda, makanya saya katakan dulu sering, kalau kamu sering membaca catatan pinggirnya Gunawan Muhammad, kamu akan nggak di Tempo, kamu akan paham tentang pola-pola yang dibangun oleh ini si Abu Hayyan At-Tauhidi ini. Meskipun ya karakteristiknya jauh ya pola-pola itu, tapi dia tadi itu menggunakan pandangan orang lain untuk dijadikan sebagai bagian dari setting drama tulisan yang dia bangun untuk sebuah message tertentu gitu loh. Jadi ya kalau boleh saya katakan ini sebenarnya dia tidak bicara hakikat sebuah perubahan, tidak, tetapi pelajaran yang berharga. Kita justru mengapresiasi, mencoba menginspirasi dari perubahan. Itu yang kita ambilkan dari tulisan ini
bukan kepada filosofi filsafat perubahan, tetapi bahwa kita harus bersikap apa tentang perubahan itu. Itu pelajaran yang dia berikan sebenarnya buat kita sebagai pembaca, begitu. Dan paling ujung di dalam setiap esainya dia selalu menempatkan Tuhan sebagai yang maha. Nah, itu dia ingin menunjukkan bahwa meskipun dia bukan seorang teolog, Abu Hayyan ingin mengatakan bahwa kami juga seorang muslim. Meskipun kami berpikir bebas, kami punya keyakinan bahwa Allah bla 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 bla. Nah, gitu loh. Jadi pemikir liberal, pemikir radikal ataupun pemikir apa, ya saya kira biasalah gitu loh. Kan toh ujung-ujungnya mereka juga pasti akan mencoba ingin memahami dimensi yang paling hakiki, yaitu Tuhan. Itu cuman mungkin mekanismenya jalannya berbeda-beda. Ilallahi naltaji'u fi ma wahamna, dan kepada Allah lah kami akan jelas selamat, akan sampai tentang apa yang kita asumsikan. Dan wa fi ma nazala bina min ghairina, dan tentang hal-hal yang ketika katakanlah jatuh tetapi bukan pada konteks kita, gitu loh. Jadi kita kembali wa fi ma nazala bina, jadi fi ma nazala bina min ghairina, segala sesuatu yang nazala turun opo ma bina dengan kita min ghairina. Sederhananya kalau bahasa sini saya terjemahkan, maaf saja ya, kita sudah kuliah S1 selesai tapi pulang ke kampung jadi petani. Ini namanya fi mana zalabina min ghairina. Loh, kamu sarjana fisika kok jadi petani nih, gimana? Iya kan? Iya seperti ini. Ini fi mana zala? Ya ilallahi lah. Toh semuanya kan pergerakan ini, gitu loh. Jadi tenang aja gitu loh. Emangnya saya nggak cita-cita jadi petani gitu. Fima khosaro min man la zabihi fama khosaro man la zabihi fissar. Oleh karena itu tidak rugi orang yang la zabihi, ya menikmati aja la zabihi. Ini tadi bacanya ya, ma khosaro man la zabihi fissar. Orang yang tidak rugilah orang yang menikmati bihi dengan ma fissaro dalam ya terang-terangan gitu, nggak usah rugi, yang penting kena tadi itu loh, ada gerak yang Allah akan selalu memberikan intervensi terhadap gerak itu. Jadi di situ Allah akan memberi kita arah, karena sesungguhnya hidup itu adalah gerak. Gitu loh. Jadi dosen ya gerak. Nah, bahkan jadi dosen kalau nggak gerak ya mati. Dalam arti mati itu dia nggak mikir, nggak apa, itu menyesatkan semua orang itu. Jangan pikir itu mencerahkan, itu justru menyesatkan betul dosen yang kayak gitu, karena dia sudah mati pikirannya. Itu juga problem kan, begitu kan. Lebih baik jadi petani yang menginspirasi. Loh, kan begitu kan, daripada dosen yang justru mematikan gerak inspirasi. Ini problem. Jadi fama khosaro man lazabi, tidak ada kerugian bagi orang yang menikmati bihi dengan ma, karena ma ini sudah betul-betul Allah naltaji, begitu kan. Fisarroi wala khoba, dan tidak rugi man azabahu fiddorroi, dan tidak akan rugi orang yang azabahu. Azabahu itu bukan azab siksa. Azabahu itu orang yang mendamaikan. Azabun itu dingin. Orang yang cool dengan sesuatu. Tidak rugilah. Kamu merasa cool, dingin dengan sesuatu yang kamu nikmati. Itu namanya azabahu. Kalau
nyiksa itu beda. Azabahu. Jadi innahu ni'mar rabb wal kafi. Inilah bahasa kita harus sudah paham dari sejak muqabasat yang pertama. Innahu, sesungguhnya Allah adalah Rabbun ni'am. Kan gitu kan. Tuhan yang memberi kenikmatan. Tapi di sini tulisannya ni'amur rabbi wal kafi. Min iradatil, apa istilahnya, saya sudah lupa nahwunya ya. Wal mu'ayyin wal mu'ainu wal kali wal mursyidu wan nasir bihi, dengan Allah yujadu, ditemukan, opo kullu matlubin, setiap yang dicari, wa yamliku, dan dengan Allah dimiliki, opo kullu mahbubin, setiap yang dicintai, wa yanji, dan menjadi pegangan atau keselamatan, min kulli uzbatin, apa, wallahu alam, saya lupa, wa ta'ara min kulli raziyatin, latifut tadbir, mengatur tetapi halus, ajibut takdir, memberikan kepastian yang kadang-kadang mengagetkan. Gitu loh. At-takdir al-ajib, al-qadir al-ajib. Gitu bahasanya gitu. Al-takdir ay al-qadir. Kamu saya takdirkan untuk menjadi lurah. Oh, bisa-bisanya itu loh. Ayo jadi lurah. Nah, itu namanya ajibut takdir. Atau Tuhan guru gitu. Jadi Tuhan guru ada di rumah nanti. Ajibut takdir, gitu kan. Khabirun bi jami'il umur, yang akan memantau seluruh persoalan. La tunkiru zatu, yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Wala yudriku kunhu, dan tidak bisa dilihat eksistensi kunhu, zatnya Allah jalla ma'budan, yang agung, yang disembah, dan azza maujudan, maujud yang agung, masyhudan yang disaksikan. Ini dia tidak mencoba membangun nalar dengan harokah tadi, gitu loh Mas. Dia seolah-olah dipisah. Yang penting kita yakin gerak ini menginspirasi untuk kehidupan kita. Pada saat yang sama, I believe, loh, di sini loh, saya yakin bahwa Allah akan gitu. Tapi kita geraknya oke. Jangan sampai masalahnya gini, yang sering itu kita tidak mau gerak karena disandarkan kepada Allah. Itu yang paling parah, yang paling banyak sekali. Kenapa kamu ini? Ya karena takdir Allah sudah ngasih saya begini. Loh, itu yang terjadi. Kebalikan kan? Kita justru mestinya menginspirasi gerak itu. Kita selalu bergerak, kita mencoba optimis dengan gerak kehidupan ini, karena kita punya Allah Al-Azzu itu. Tapi kita enggak. Indonesia itu selalu dicekoki dengan teologi-teologi yang justru menjadikan kita lemah, jabari. Ini yang jadi problem di kalangan teologi ahli sunnah wal jamaah. Makanya kenapa Iran Syiah itu lebih maju gitu. Kalau ahli sunnah itu maaf saja kayak kita ini itu maaf, teologi itu tidak mensupport untuk orang berpikir lebih maju. Begitu aja. Mungkin kesimpulan yang salah ini. Apalagi yang model-model Wahabi. Itu betul-betul menjadi makanan empuk bagi ekspansi kapitalisme, neokapitalisme, neoliberalisme, dan penanam modal. Karena orang Mekah Arab itu betul-betul tidak bisa berkembang berpikir dengan pola-pola nalar keagamaan yang sangat tekstual, sementara industri dan seterusnya menantang dia untuk maju. Dia tidak bisa maju. Akhirnya apa? Semuanya diserahkan kepada orang luar. Dia menjadi kongko-kongko di masjid menceramahkan tentang agama. Sampai kapan? Berapa tahun lagi? Nggak sampai 30 tahun lagi. 10 tahun lagi dia sudah sesak nafas. Makanya sekarang apa-apa sudah dipacekin
sama Salman itu. Masuk pajak haji, nggak ada haji, nggak ada pajak mas. Di sana sekarang udah pakai pajak semua, karena tahu kekayaan minyaknya sudah habis. Ini problem. Oke, saya kira itu inspirasi malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Oke. Ya, sehat-sehat mas. Akil.